Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan para calon mahasiswa Indonesia tahun 2022. Pada video kali ini kita akan mengupas ya tentang nilai rapot minimal untuk bisa lolos SNMPTN khususnya di prodi-prodi Saintek ya Universitas Diponegoro atau Undip tahun 2022. Baik, di video-video yang akan kita kupas itu kita akan banyak berdiskusi tentang tips dan trik lolos SNMPTN, kemudian tips dan trik sukses UTBK, dan tentunya tips dan trik bagaimana bisa lolos SBMPTN. Untuk itu jangan lupa klik subscribe dan nyalakan tanda loncengnya. Baik, nah saya akan sampaikan data yang sungguh luar biasa nih ya, bahwasanya Undip atau Universitas Diponegoro kalau kita lihat secara peringkat ya, itu ada di peringkat 10 nasional. Jadi Universitas Diponegoro ini ada di peringkat 10 nasional. Kemudian kalau kita lihat cek daftar pendaftar SNMPTN tahun lalu ya, itu luar biasa jumlahnya, 26.408 calon mahasiswa. Sedangkan yang diterima itu hanya 2.106 saja. Nah, ini menunjukkan betapa sangat ketatnya persaingan untuk masuk Undip. Dari sini saja kelihatan sekitar 23.000 sekian itu tidak diterima ya, dari total pendaftar dan total yang diterima. Untuk itu persiapan dengan baik supaya kita benar-benar punya peluang besar diterima di Undip tahun 2022. Nah, ini adalah daftar nilai yang sekiranya dipakai untuk proses penilaian di SNMPTN. Kalau di IPA ada 6 mapel ya, sama dengan IPS, 3 mapel umum ya, dan 3 mapel ciri IPA dan juga ciri IPS. Sedangkan kalau di bahasa dan SMK, anak-anak yang dari SMK itu juga ada perbedaan ya. Kalau bahasa ya 3 mapel umum dan 3 mapel ciri bahasa. Sedangkan anak SMA itu 3 mapel umum dan 1 mapel kompetensi keahlian. Ini adalah nilai-nilai yang perlu diperhatikan dan diperhitungkan supaya nanti punya peluang bisa menganalisa lolos di SNMPTN tahun 2022. Nah, kita akan buka satu-satu ya prodi-prodi di Undip terkait dengan berapa nilai rata-rata minimal rapor untuk bisa diterima di SNMPTN. Yang pertama tentunya pendidikan dokter. Ini jurusan yang paling banyak peminat di Undip. Minimal rata-rata rapornya 89. Kemudian teknik informatika minimal 88. Teknik industri minimal 88 juga, kemudian ilmu gizi minimal 87 dan kesehatan masyarakat minimal juga 87. Kelima prodi ini adalah prodi-prodi yang paling ketat, banyak pesaingnya, banyak peminatnya, dan kebutuhan untuk bisa diterima di sana tentunya nilai rata-rata rapotnya juga sangat tinggi sekali. Berikutnya ada teknik arsitektur minimal 87, kemudian teknik elektro minimal 86, teknik mesin minimal 86 juga, kemudian teknik sipil minimal 86, dan sistem komputer minimal 85. Di nomor urut 11 ada prodi teknik geologi minimal 84, matematika minimal 83, teknologi pangan minimal 83, ilmu keperawatan minimal 81, dan teknik kimia minimal 81 juga. Di urutan berikutnya nomor 16 ada teknik perencanaan wilayah kota ya, PWK minimal 81, kemudian kimia minimal 1, oceanografi minimal 80, statistika minimal 80, dan teknik geodesi minimal 80 nilai rapotnya. Berikutnya di nomor 21 ada teknik lingkungan minimal 80, biologi minimal 80, ilmu kelautan minimal 79, teknik perkapalan minimal 79, dan prodi fisika juga minimal 79. Next di nomor 26 ada prodi peternakan minimal 79, kemudian agroekoteknologi minimal 78, manajemen sumber daya perairan minimal 77, teknik hasil perikanan minimal 77, dan terakhir ini ya, pemanfaatan sumber daya perikanan minimal 77. Saya juga tidak begitu memahami tentang maksudnya gini ya, di periode terakhir ini sebenarnya ada periode yang ke depan itu prospeknya bagus karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Pertanian, perikanan, peternakan itu sebenarnya adalah komoditi yang ke depan akan sangat dibutuhkan karena jumlah penduduk selalu bertambah, kebutuhan pangan pasti meningkat. Tetapi peminat di kampus kayaknya tidak banyak.
dan sepertinya kurang menarik. Padahal kalau kita mau melihat prospek, prodi-prodi yang berhubungan dengan komoditi pangan itu prospeknya sangat bagus sekali. Itu teman-teman tidak usah minder untuk bergabung di prodi-prodi yang mungkin tidak banyak peminat, justru itu teman-teman punya peluang yang sangat besar untuk bisa diterima. Baik, tetap di channel ini tentunya karena kita akan terus membahas tips dan trik bisa lolos SNMPTN dan SBMPTN tahun 2022. Tetap semangat, sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.